aduh, gue ngapain nih? Gue punya banyak duit, gue punya mobil, gue punya banyak uang, tapi gue mau ngapain nih gitu? Skuisan, banyak padat, jadwal padat. Nah akhirnya gue boncos itu, tenaga gue habis ya, sampai gue waktu itu kena tipes karena almost every day tuh kayak gitu ya. Kalau nggak syuting sinetron kan nyanyi, syuting sinetron nyanyi. Iya, lu juga syuting sinetron soalnya. Sinetron juga. Jam 11 malam, udah biasa lah mau party lagi kan, senyum-senyum gitu. Standar lah. Standar, terus gue ngeliatin party, gue samping DJ kan. Ini gue nggak tahu gue yang berkata-kata, pokoknya ada something whisper lah ya. Iya. Ini kayak whisper dari sebelah kanan nih, sebelah kanan. Mau gini-gini aja hidup lu masih enjoy nggak? Nggak, bosen. 3 pertanyaan. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya. Ini sahabat saya udah lama, namanya Ali Cowboy. Pamer. Ini Ali Cowboy ini. Kenapa disebut Ali Cowboy? Karena bandnya dia punya grup namanya dulu Cowboy. Kalau kita pasti udah tahu. Yang baru-baru pasti belum tahu. Cowboy itu cover boy. Cover boy. Bener ya? Benar. Jadi cover boy waktu itu ada 4 orang. Siapa aja nih? Gua, Ferry, Ponco, Gilbert. Ini tuh satu majalah. Satu majalah. Juaranya? Majalah mode. Yang juara cuman Ponco. Juara ketiga. Lu berarti? Finalis. Oh, finalis semua. Ponco sama Ferry kan 89. Gua sama Gilbert 90. Mode ya? Mode, majalah mode. Sekarang majalahnya udah nggak ada. Majalahnya dulu paling keren. Selesai, ya. Yang tebel itu kan? Pokoknya kan kalau nggak gadis mode kan. Sama Hai dulu. Belum ada Aneka dong ya? Aneka belum. Oh, nah ini. Aneka baru ada pas gua mulai masuk. Gue ditawarin 2, Aneka apa mau mode, Mas? Ya gue pilih mode. Pilih mode. Nah, ini sempat akhirnya membuat satu grup musik dan meledak pada saat itu. Gue kesel sempat sama mereka waktu belum kenal ya, karena cewek-cewek gue dulu ngefans sama mereka semua, anjir gue bilang nih gue. Tapi sekarang gini, Li, nama lu pernah disebut di DM. Ali Cowboy, malah lengkap menyebutin sampai ke Ponco-Ponco. Padahal yang terakhir gue tahu cuma bertiga ya. Iya. Minta mereka dihadirkan lu. Alhamdulillah lu ada. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya. Suatu kehormatan bisa hadir di sini. Podcast Ferdy Tahir ya. Oke. Di podcast ini gue cuman mau nanyain adalah, bisa tolong ceritakan siapa sih Ali Mustafa atau Ali Cowboy? Iya. Apakah dari keluarga konglomerat, ataukah seorang petani, ataukah seorang musisi, apapun. Dan gue pengen tahu perjalanan lu sampai menjadi seorang Ali Cowboy. Ali Cowboy gitu ya. Ya yang pasti gue, kalau keluarga gue kan sebenarnya keluarga musisi ya, karena bokap kan musisi, pemain drum, pemain jazz, Benny Mustafa. Benny Mustafa itu bokapnya Ali. Drummer jazz. Dan itu drummer yang legendaris. Wah, sama Jack Lesmana juga bareng ya? Jack Lesmana, Bubi Chen. Chen. Terus Ireng belum. Keyboard sama Om Idris Sardi. Nah itu yang pertama tuh awal-awal. Oke. Setelah itu baru sama Om Ireng, almarhum juga, Ireng Maulana, keyboard Maulana. Terus Om Yopi Item, bapaknya Audi Item. Terus Om Tito Sumarsono. Tito Sumarsono tuh udah kan? Lagi masih muda dulu dia katanya. Iya. Jadi bokap gue itu awalnya grup musik Indonesia lah boleh dikatakan seperti itu, yang dikirim sama Bung Karno waktu itu. Bung Karno, presiden pertama kita, dikirim ke Amerika untuk mewakili Indonesia untuk perform di Amerika. Jadi itu emang bokap gue emang awal banget lah untuk industri musik Indonesia pada saat itu ya. Lu anak keberapa? Gue anak keempat. Anak keempat dari 6 bersaudara. Ada adik gue almarhum namanya Reza. Terus ada, ya pokoknya gue keempat ya. Nah dari situ emang gue suka ngeband, otomatis lah ya, bokap pemain. Anak-anaknya semua bisa musik. Jadi musisi semua nggak? Enggak. Oh enggak, oke. Jadi yang jadi vokalis lah ya, boleh katakan let's say, cuman gue. Nah sebenarnya gue waktu itu tuh drummer bro. Iya pasti, gue taunya kan otomatis drum dong. Betul. Kakak gue juga ngedrum, karena kan bokap udah ada drum set segala macam di rumah.
Jadi otomatis gue main ngedrum. Nah awalnya Cowboy itu adalah Cowboy Band. Gue main drum. Gue main drum, Arisia Salebas, Gilbert Patiruhu gitar, Randy Salim lead gitar, Wanda itu pemain keyboard. Wanda siapa nih? Bukan Wanda Hara. Bukan Wanda Hamida ya? Bukan Wanda Hamida juga ya. Nah, Wanda tahu ya saya. Wanda tahu. Dia finalis Coverboy lah. Nama panjangnya gue lupa. Oh, cowok. Cowok. Oke. Nah, dari situ kita perform di pemilihan Gadis Sampul tahun 91 di Bandung. Gue lulus SMA. Nah, 91 tuh. Pada saat kita perform adalah produser yang ngeliat kan. Cuman dia pengennya ngerubah formasi menjadi boy band karena waktu itu yang ngetop itu kan New Kids on the Block. Iya, tahun segitu ya. Tahun segitu kan. Akhirnya dirombak lah ininya. Cuman ada beberapa personil yang nggak setuju. Kok berubah format, gue pengen ngeband gini-gini. Ya udah, akhirnya yang tetap bertahan gue sama Gilbert. Arisia Saleh tuh bisa main bass ya? Bass jago deh. Jago dia. Jago. Ya buat gue untuk ya, saat itu bisa lah. Oke deh. Oi, Ari. Nah dari situ akhirnya ya udah kita ngerubah formasi, terus nambah lagi nih. Ya udah masih kurang 2 lagi. Berarti siapa yang dimasukin? Ponco. Karena Ponco kan waktu itu emang sampai sekarang sih ngetop di film. Jadi exposure-nya waktu itu lebih dapat lah ya. Terus Ferry Pasale direkrut karena dia bisa jago ngedance. Karena kan kita boy band harus ada dance-nya. Ferry Dabo. Promo tuh Ferry Dabo. Ferry Dabo nih, dia punya masakan namanya Dabo ya di sini ada. Nah, terus dari situ akhirnya kita bikin album tahun 91. Judulnya cuma Cowboy. Cuman Cowboy aja sih. Cowboy. Lu dikontrak sama siapa nih? Waktu itu masih bukan label besar ya. Jadi waktu itu Ara Records punya Dimas Wahab. Oh, oke. Bokapnya Bragi ya? Bokapnya Bragi. Nah, waktu itu manajernya Aldi Bragi. Manajernya Cowboy? Aldi Bragi? Belum ada Bragi ya? Belum. Oke. Nah, terus Ara Records, dari situ baru... Om Aldi. Nah, Aldi diundang juga. Iya, gue lagi nyari Om Aldi nih. Om Aldi nanti harus datang ke sini. Aldi Bragi. Nah, terus dari situ akhirnya kurang meledak. Terus akhirnya pas kedua kita ganti label namanya Selecta Records. Keluarlah lagunya Omnya Gilbert tuh, Katakanlah. Nah, baru di situ booming. Tunggu. Sorry. Oh, itu tuh di album kedua sebenarnya. Album kedua. Album pertamanya itu kurang meledak. Album pertama judulnya Jangan Buang Waktu. Nggak meledak. Jadi pas waktu pindah ke siapa namanya? Selecta Record. Album kedua itu berarti Aldi udah tidak menjadi manajer Udah lagi? enggak. Oke. Udah enggak. Nah, pada tahun 94 tuh. 94 akhirnya Katakanlah meledak. Katakanlah keluar. Meledak, Pak. Karena lagunya pas lah ya, momennya pas, lagunya pas, video klipnya juga ya colorful gitu lah. Jadi emang pas banget sih momennya. Jadi waktu itu tahun 94, kan kalau kalian mungkin yang baru-baru mungkin tahunya adalah Cowboy Junior ya. Iya, Cowboy Junior. Dan meledak juga Cowboy Junior. Iya. Sebelumnya itu ada Cowboy. Itu meledaknya pada saat itu adalah mungkin salah satu boy band pertama mungkin. Karena awal banget kan Trio Libels. Oh iya. Tapi Trio Libels nggak dibilang boy band. Nggak dibilang boy band, belum masanya. Vokal grup. Atau grup vokal. Grup vokal. Waktu istilah boy band itu keluar pada saat tahun 90-an itu. Cowboy awalnya. Awalnya berarti Cowboy. Baru setelah itu kan ada Cool Colors. Iya. Iya kan, ME. Iya, gitu. boy band. Lu di situ meledak. Ada campur tangan bokap. Bokap seorang musisi kan? Iya. Itu nggak ada campur tangan bokap sama sekali nggak ada. Karena formatnya beda juga kan. Gue di situ jadi vokalis. Tapi maksudnya label kan kenal dia semua, siapa yang nggak kenal lu gitu? Tapi mereka nggak notice kalau gue Ali Mustafanya anaknya Benny Mustafa. Oh. Jadi emang nggak ada involvement bokap gue di situ atau apa ya, dukungan ya atau support. Ya support moral ya lah. Cuman gak ada yang tahu. Oke. Mereka taunya ini model bekas anak Coverboy. Tadinya Cowboy band terus bikin Cowboy gitu. Nah lu waktu di model? Nggak laku gue di model. Nggak laku bener, gue kalah sama Ponco, sama Ale yang tapi kan ngikut ganteng-ganteng tur itu kan ikut kan? Ikut lah, kayak gitu-gitu kan. Masih. Iklan Osela aja ada dong. Masih. Apa namanya Tira gitu fashion show gitu. Dan itu akhirnya dari model kan lu udah punya masa ya. Akhirnya lari apalagi model cover boy semua. Iya. Ini berarti lu nih yang menciptakan cover boy jadi model. Berarti lu nenek moyang Elemen.
Iya sih, iya. Bener gak? Iya, seniornya lah ya. Iya, lu nenek moyangnya nih. Kalau dibilang gara-gara ada lu, jadi elemen ada nih juga. Salah satunya itu. Akhirnya lu berempat ya? Berempat. Ponco, lu, Gilbert, Ferry. Meledak pula. Meledaknya udah lagunya meledak, orang-orangnya ganteng-ganteng, betul nggak? Ya, pada saat itu. Itu bener-bener lu tur keliling Indonesia, Pak? Keliling Indonesia, dan ada momen di mana, jadi gini bro, pada saat video klip belum keluar, video klip katakanlah, itu kita masih ya biasa aja lah ya, anak-anak biasa kemana-mana naik bis apa segala macam kan, naik angkot. Begitu video klip keluar, itu kan dulu diputer tiap hari bro, dan sehari tuh mungkin bisa 10-15 kali. Berarti di RCTI. Iya waktu itu. Nah kan orang hiburannya dulu apa sih bro? Kalau nggak nonton video klip, kalau majalah video klip kan dulu nonton itu. Next day-nya, gue mau ke PI Mall nih, ceritanya kan. Mau beli-beli baju lah. Setelah klip keluar? Klip keluar. Oke. Tek, gue masuk bro ya. Markir, set masuk, pintu utama. PIM 1 ya? Berarti yang ada sebelah kanan nih. Belum ada 2-3. Iya. Berarti lu nggak expect apa-apa nih ya? Lu cuma mau ke PIM aja? Ya kan gue nggak inilah pokoknya. Gue nggak expect sendiri nih? Tak sendiri. Teneng, terus? Tang masuk. Terus apa ya, mbak-mbak yang yang mbak-mbak toko yang jaga-jaga toko. Dulu belum ada yang scanning ya? Belum. Kan belum ada COVID. Belum ada COVID. Terus? Itu teriak sejadi-jadinya. Serius? Dan gue kaget dulu. Ada apa Pak? Ada maling? Lu nggak ngeh? Nggak ngeh lah bro. Siapa gua gitu kan? Sebelumnya belum pernah ada yang begitu? Nggak ada lah. Waktu jadi model belum? Model oke lah. Tapi di acara? Di acara. Ini pas lu jalan, di acara. Teriaknya kayak gitu? Teriak sejadi-jadinya pada keluar dari, bukan tenan. Dari toko. Dari tokonya masing-masing? Teriak sekeras itu. Gue pikir ada apa ini? Ada maling, ada. Ternyata, ngeliatin gua. Mundur gue dengan pelan-pelan bro. Mundur pelan-pelan. Cabut gue lari ke mobil. Mereka ngejar? Ini gue merinding nih. Nah, jadi lu bayangin gak? Perubahan mental gue. Just one click away? One click away. Perubahan mental gue yang tadi, ampun, gue nih siapa gitu kan. Cuman, freedom gue langsung terenggut tuh saat itu, terenggut. Kemana-mana gue udah gak bisa yang sendiri jalan, atau ke Blok M, kemana. Udah gak bisa? Gak bisa. Even pada saat gue naik mobil pun, kaca gue kan belum pakai film. Masih naik Jimny gue dulu. Jimny, tapi udah punya mobil. Udah punya mobil. Naik Jimny, karena mereka nggak bisa dapetin gue, itu ditimpuk bro. Cewek yang nimpuk, karena histeris ya. Nah, kebayang nggak lu? Gue ngerasain itu, dan gila. Ya lu tahu lah. Gimana antusiasnya fans pada saat itu ya. Penggemar tuh, kalau dia nggak bisa nyampe megang kita, apa salaman, mereka timpuk. Ya. Dicubit, dicakar. Jadi gini, buat yang adik-adik ya, yang belum tahu, zaman dulu nggak ada sosmed. Nggak ada. Jadi kita kalau nggak ketemu lagi, bingung mau kemana. Iya. Mau nyuratin mau kemana juga kalau nggak tahu alamatnya. Surat kan zaman dulu. Jadi mau sejadi-jadinya, begitu ada kesempatan ada orang, dia akan teriak dan dia akan mengejar. Itu udah kan kalau sekarang pikir, kenapa lu segitunya amat? Kalau sekarang mau ngapa-ngapain tinggal lihat sosmednya. Iya, medsos, benar. Terus. Dan saat itu, ini gue terima surat itu ya dari fans itu sehari itu bisa, lu tahu karung beras ya? Karung yang 20 beras. kilo ya? Karung goni yang 20 kilo ya? Sehari itu bisa 3-4 karung. Dan waktu itu kan telepon masih landline ya, belum ada HP. Telepon landline. Tutup, trit, bunyi lagi. Trit, itu terus 24 hours. Dan itu kadang-kadang mengganggu ya, karena akhirnya yang lain nggak bisa. Gue keluarin, tek, taruh gitu aja. Gue lepas, tek. Karena nggak mungkin bro. Jadi sampai segitu antusiasnya tuh. Karena gini, waktu itu kan artis tuh dikit ya. Dan lu DJ, siapa sih? Andre udah belum ya? Oh belum. Terus masih lu tau berapa aja? 9 berapa? 94. Oh 94, Andre Hanusa udah keluar. Ya. Andre Hanusa, terus pokoknya nggak terlalu banyak lah. Gigi juga mungkin baru keluar ya. Iya. Gigi, terus Dewa juga Dewa dulu sempat minta foto bareng sama kita. BASF Award. Oh iya, karena baru kangen ya. Minta foto sama Cowboy, gue bingung tuh. Yang minta Ari Lasso.
Sekarang Adidas masih kenalin lu? Gak tau, kayaknya udah nggak ya. Dulu lu pernah minta foto. Ari Lasso, Ahmad Dhani dulu. Oh iya. Jadi ini dari POV gue ya. Iya. Mental gue tuh berubah dan ya ampun, gue nggak bisa makan di warteg lagi. Gue sampai mikir ke situ loh. Gue nggak bisa naik Metro Mini lagi gitu kan. Gue miss itu karena gue emang begitu sukanya yang ya anak-anak biasa aja lah gitu kan. Sampai satu saat di mana gue jadi gini, dulu banget gue ngefans sama Beatles ya. Jadi gue belajar nyanyi apa segala macam tuh influence banyak dari The Beatles emang. Sama gue. Ada satu momen di film Help, film Help Beatles, mereka dikejar-kejar, cewek-ceweknya dikejar-kejar. Lu pengen ya? Waktu gue masih kecil, gue pengen kayak gitu. Sama kayak gue. Aduh, Hard Day's Night kan? Hard Day's Night, ya. Yang dikejar. Yang di kayak jeruji gitu ya, mereka ngebandnya. Gitu. Iya kan? Seru banget ya, gue pengen tuh kayak gitu. Di saat itu dream come true ya? Dreams come true. Kejadian, makanya hati-hati sama doa ya. Itu baru, kepengen dong, seru. Akhirnya kejadian kayak gitu. Iya. Kalau kita di hotel, kita nggak bisa keluar lewat, betul. Iya kan, pintu depan, harus lewat kitchen. Kalaupun kita di balkon nanti, di bawah, Iya. Dan biasanya di depan rumah juga ada yang nungguin. Depan rumah. Terus sampai mereka akhirnya bisa tahu, kita kan udah anonymous gitu ya, nginep di hotel, nggak dikasih tahu namanya, mereka tetap tahu juga kamar kita. Gila ya. Deg digedor gitu kan. Akhirnya panggil security baru clear. Terus juga kita kalau ada dulu seneng tapi bercampur takut Benar. Karena saking histerinya mereka itu kadang-kadang suka nyakar gitu, suka ngejenggut gitu kan, suka gitu tuh. Malah ke Didi pernah, Didi cinta banget dia sama Didi, ditabok. Nah itu. Didi dia langsung kontil gitu. Ibaratnya si Didi lata. Ibaratnya kan gitu kan. Iya. Tapi memang benar seperti itu. Sampai yang paling susah itu pada saat kita mau belanja bulanan lah ibaratnya. Iya. Ke mall. Aduh. Susah. End up-nya pasti di security. Iya. Security yang ngamanin dulu, ya kan? Jadi memang zaman dulu ya kondisinya kayak gitu, dan itu yang membuat gue worried ya sebenarnya. Bukannya, cuman banyak yang bilang, sombong gini. Bukannya sombong bro, takut ya. Cewek ini melebihi cowok. Malah kadang pada saat kita manggung, suara histeris nutupin sound, man. Iya. Bingung nggak lo? Jadi sebenarnya lu mau denger gua apa mau teriak sih? Iya. Kita pun untuk ngontrol vokal pakai monitor segala udah susah gitu, karena udah terlalu. Iya. Pernah kita manggung di Ambon ya. Itu di gornya Ambon lah. Itu 6.000 orang penonton. Oke. Lu nyanyi 1 jam? 1 jam, terus di luar itu yang nggak kedapatan tiket 1.000. Rusuh bro di luar. Iya. Ada yang naik ke atas, segala macam. Jadi ya sampai kayak gitu sih. Dan lu tetap konsepnya waktu manggung band? Masih boy band. Enggak, maksudnya ada band ya? Kadang ada band, kadang minus one. Oh, udah siap dengan minus one ya? Oke. Iya. I can feel you. Ya, lu tau lah. Zaman-zaman itu seperti itu, karena medsos nggak ada. Itu sendiri ya? Itu pada saat sendiri. Dan itu lebih gila lagi pada saat berempat ngumpul. Parah. Lebih parah lagi. Pada saat sendiri aja begitu, apalagi pas pada saat jalan as a cowboy ya. Udah. Makanya jarang-jarang dulu kita ngumpul jalan-jalan berempat, nggak bisa ya tuh ya. Nggak bisa. Ngeri. Jadi even kalau misalkan kita di luar kota tuh mesti at least 1 atau 2 bodyguard tuh mesti ikut. Iya. Karena pasti ya kayak begitu. Iya. Kita nggak pernah tahu serangan-serangannya seperti apa. Nah itu membuat lu ada satu yang gue mau tanya malu. Pada saat itu kan berarti penghasilan lu naik, popularitas lu naik, pribadi juga pasti akan berubah lah. Iya. Entah itu dari standar, living standar, apa segala macam. Ada perubahan yang signifikan yang baru akhirnya lu rasain nggak sekarang itu, waktu itu? Ya otomatis kan dengan begitu yang tadinya biasa-biasa aja pasti ego naik ya. Ego, seperti apa misalnya? Gue nih gitu kan, gue ahli cowboy gini segala macam. Cuman itu menurut gue nggak bertahan lama. Kenapa? Karena gue nih sebenarnya anaknya kan introvert ya. Oh lu tuh introvert? Makanya di keluarga tuh pada bingung, kok si Ali bisa sih nyanyi di panggung gini dengan bukannya grogi atau gimana? Justru pada saat di panggung gue berasa nyaman. Oh iya. Karena kan gue nggak ngeliat penonton juga kan. Iya. Kita cuma lihat lighting doang.
gue nyanyi, gue enjoy dengan Lu berarti yang kayak gini nih malah yang nggak bisa nih, ibaratnya gitu nggak ya? bisa, gue introvert, gue anak introvert. Oke. Dulu kalau ada saudara datang apa segala datang, gue di kamar. Se-introvert itu loh. Nah tapi begitu udah masuk musik, udah denger musik, udah ngeband apa segala macam, udah, gue jadi diri gue gitu ibaratnya. Jadi boleh dibilang, malah di situ malah sebaliknya ya? Malah gue merasa nyaman di situ. Oke. Begitu gue nyanyi di atas panggung, nyaman apa segala macem, dan gue enjoy. Setelah turun panggung, gue menjadi ahli yang introvert lagi. Berarti lu perlu effort yang besar untuk manggung. Di luar manggungnya. Di luar manggungnya pada saat panggung gue enjoy. Effort besarnya pada saat promo itu effort buat gue. Effort buat lu. Karena ngadepin wartawan. Lu tahu dong radio. Iya. Lu tahu dong dikerubunginnya kayak apa? Iya, benar. Betul kan? Nah itu yang effort yang bikin gue deg-degan tuh, yang grogian itu pada saat itu di luar manggungnya sebenarnya. Dan itu yang membuat gue umur gue waktu itu 15 tahun ya, gue di ikutan mode. Terus pada saat gue baru masuk kuliah meledak. Itu umur berarti sekitar 19 tahun. Yang membuat gue jadi kayak gue ngapain nih, gue punya banyak duit, gue punya mobil, gue punya banyak uang, tapi gue mau ngapain nih gitu. Waktu itu pikirannya apa sekarang? Waktu itu ya. Oke. Kebebasan gue terenggut, bro. Ini bukan drama ya, bukannya gue mengada-ngada, karena emang pada saat itu begitu. Jadi kayak gue nggak gimana sih, nyesek gitu loh, bro. Oke. Lu nggak bisa kemana-mana, lu nggak bisa diri lu sendiri. Gue pengen. Jadi akhirnya jadi kayak orang kayak kufur nikmat deh. Iya. Ya kan? Dan gue akhirnya nggak menikmati apa yang udah Allah kasih saat itu kan. Dan memang saat itu gue jauh lah dari agama. Iya. Kita kan masih muda. Duniawi banget, hedon segala macam, apa teman-teman party elat. Lu party juga. Party elat saat itu ya. Jadi bisa kegiatan tuh syuting ataupun nyanyi siang, malam. Nah nanti malamnya party, pagi mesti press con lagi. Bisa begitulah ya. Dalam keadaan yang udah nggak sober ya. Jadi pada saat press con tuh gue masih yang kayak kacamata lah biasanya. Oke, iya. Nutupin mata. Ada satu saat gue pada saat press con itu gue nggak bisa ngejawab apaan. Karena gue udah habis tenaga gue di party. Hangover apa gimana? Hangover. Oh iya. Oh ternyata ya, walaupun cover boy dan lagunya pop, rock and roll. Behind di sini rock and roll sih intinya. Yeah. Jadi Oke. Dan pada saat gue manggung pun itu, ya maaf ya, nyimeng juga. Iya. Pada saat itu. Juga saat syuting gue pakai. Ini pada saat itu semua begitu atau cuman elu doang? Kayaknya yang mostly yang paling parah gue ya. Gue mungkin sama Ferry kali ya. Oh, lu tapi kalau Ferry dia bisa ngatur timingnya, tapi kalau gue enggak. Oh, lu berarti udah adik. Bukan atau adik kebutuhan sih. Buat lu? Kebutuhan kenapa? Karena gue nggak pede. Iya, kebutuhan untuk membuat lu bisa terlihat keren, cool. Begitu gue make, kan gue jadi someone else kan. Iya. Jadi gue bisa pakai topeng itu kan. Iya, betul. Jadi gue bukan ahli yang introvert nih. Karena kan di industri butuhnya itu kan. Dan kebetulan banyak orang yang gila, cool lu kayak gini seru lu. Jadi lu akhirnya pakai terus. Iya. Oke. Nah, akhirnya gue boncos itu tenaga gue habis ya. Sampai gue waktu itu kena tipes karena almost every day tuh kayak gitu ya. Kalau nggak syuting sinetron kan, nyanyi, syuting sinetron nyanyi. Iya, lu juga syuting sinetron soalnya. Sinetron juga. Tahun 96 tuh gue Indosiar ya. Nggak ada stripping dulu, weekly ya? Weekly. Lupus waktu itu. Lupus jadi siapa lu? Jadi Devon, pacarnya si adenya Lupus. Lulu. Yang jadi Lupusnya? Yang di Lupus itu si Oka Sugawa. Irgi belum. Irgi kan Lupus milenia kan. Itu yang terakhir kan. Kalau yang si Riko Karindra? Nah, Oka sama Riko. Itu gue jadi Devonnya tuh, pacar adenya. Oke. Terus tahun 99 lah. Let's say, tahun 99. Karena gue udah capek ya, Fer. Maksudnya kehidupan tuh gitu, party gini, ini cewek apa segala macem, mabok. Bosan bro, capek. Tahun 99 di Zanzibar, lu tahu nggak? Tahu. Zanzibar depan Pasar Raya kan. Zanzibar jam 11 malam. Udah biasa lah mau party lagi kan. Lagi mabok? Belum, gue belum mabok. Belum gue masih sober nih, masih normal. Oke. Masih normal, gue udah ngerasain, aduh bakal repeat lagi nih begini. Repeat party
senyum-senyum gitu lah. Standar lah. Standar, terus Kayak boring banget gini terus ya gitu. langsung menghela nafas ya. Boring banget hidup ya. Oke. Flashback dikit, gue itu nggak bisa tidur kalau belum minum vodka. Oke. Separah itu. Separah itu loh. Harus minum vodka dulu supaya gue agak ngawang baru gue bisa enjoy sleeping. Karena pada saat gue sleeping pasti ini kemana-mana juga kan. Aduh besok mesti ini persiapan ini, prepare. Tapi lu terus, walaupun lu hangover apa segala macam, kerja jalan terus. Terus ya kan cowboy. Oh. Ngoboy, ya kan anak ngoboy kan, ngoboy aja. Ngoboy ya oke. Sebodoh banget gitu. Oke. Padahal orang sebenarnya bisa lihat kali lu jadi jadi pikiran nyari duit nyari gue lah ibaratnya gitu kan. pada saat itu. Ya, karena demandnya tinggi banget. Iya, demand tinggi. Demand tinggi, entah itu pemotretan majalah atau syuting atau nyanyi. Dan aja acara-acara talk show atau apalah banyak ya. Kuis-kuisan. Iya. Banyak padat, jadwal padat. Oke. Tiap malam party. Balik lagi ke yang tadi Zanzibar, jam 11 malam gue datang capek gue nih. Terus gue ngeliatin party gue samping DJ kan. DJ Jaka kalau nggak salah. Terus ini gue nggak tahu gue yang berkata-kata, pokoknya ada something whisper lah ya. Iya, pokoknya ada terlintas. Whisper lah ya. Terlintas. Tapi bukan terlintas loh. Kalau terlintas itu kan bisa dari gitu ya. Iya. Ini kayak whisper dari sebelah kanan nih, sebelah kanan. Mau gini-gini aja hidup lu. Lu masih enjoy nggak? Nggak bosen. 3 pertanyaan. Lu mau gini-gini aja lu. Apa tadi? Lu enjoy nggak? Enjoy nggak gini? Nggak bosan. Mau sampai kapan? Lu tahu orangnya siapa yang bisikin? Lu. Gua. Mau nggak? Kalau udah ada waktu di Zanzibar. Oke. Selama ini dia ngikutin gua. Sebenarnya gua bisik. terus akhirnya. Terus Realize langsung lu di situ. Hah? Gitu. Gua belum minum, Fer. Oh, belum. Iya, benar. Terus teman gua nawarin kan Superman. Pitcher. Oke, bro. Nih, Li. Boy. Gue dipanggil Boy. Boy, ini 1 pitcher nih. Gue udah pitchernya males banget lagi. Enggak ada gue bilang. Lah, kenapa lu sakit gitu? Kenapa lu baru putus ya? Enggak. Gue cabut aja deh. Masih pagi, men, katanya. Baru jam 11 gini-gini. Belum mulai juga kali. Lu kenapa gini? Sakit? Enggak. Gue balik aja deh. Balik, bro. Gue cabut aja udah langsung. Rumah lu di mana waktu itu? Cinere. Balik langsung ke rumah? Balik aja udah. Se-fed up itu gue main party lagi gini, ntar besok gue kerja lagi gini. Jadi fed up itu bukan kerjaan ya. Ini yang lu bilang tadi kufur nikmat. Masa ya dunia begini doang ya? Oke. Dulu kan pengen banget ini udah tercapai, pengen punya duit banyak udah tercapai. Tenar udah. Party udah. Ketemu artis-artis terkenal udah. Teman-teman artis semua, cewek cantik-cantik udah. Terus mau apa lagi next step-nya, bro? Pertanyaan kan gampang kan? Betul. Kan gue mau nyari kebahagiaan. Gue mau mencari kenikmatan. Pulang. Nggak mampir kemana-mana. Udah. Level apa lagi? 9 dimensi gue udah drugs. 9 dimensi lo ya? Udah bukan 3 lagi. Dan itu udah pernah gue mix lagi. Anjir. Terus apa lagi kenikmatan? Gue udah bingung mau nyari apa lagi. Bukannya songong ya. Maksudnya ya gue cuma menceritakan itu. Ya, waktu itu. Gue menceritakan experience gue aja. Mau apa lagi gue gitu. Sampai gue suicidal sih. Oh iya. Gue suicidal. Dan gue waktu itu sampai mikir, gue pengen kayak Jim Morrison aja lah. Mati pada saat gue lagi mabok, lagi high, mati. Gitu. Sempet ke situ. Karena nggak ada iman, bro. Iya, tahu. Oke, balik lagi ya ke story yang tadi. Lanjut lagi. 3 hari gue nggak ngobat, nggak minum, nggak party. Gue di rumah aja. Gue mikir aja gini, Fer. Gue apa lagi yang kurang ya? Anjrit nih gue bilang. Apa lagi sih? Maksudnya, come on, man. Gitu kan. Kayak, fun-nya mana sih? Fun-nya udah nggak ada lagi. Party udah, lu sebutin ya saat itu ya. Fun-nya di mana lagi nih? Kehidupan kayak gini. Cewek tinggal nunjuk. Cewek, ya banyak lah, bro. Ya. Obat, kita banyak duit. Banyak, dan gak perlu beli gue. Kalau ke tempat dugem, kadang-kadang gratis. Karena pengen tinggal kita datang. Tinggal masuk. Udah masuk. Jadi list semua. VIP. Iya juga. Kerjaan nunggu. Aduh. Terus akhirnya di rumah 3 hari itu gue bingung apa lagi nih.
Akhirnya nyokap gue lagi bersih-bersih gudang nih di rumah kan. Terus gue iseng ke belakang, "Ma lagi ngapain Ma?" gitu kan, almarhumah. "Ini lagi beres-beres." Gini. Oke, terus gue mau cabut balik ke kamar kan, set. Terus gue liat ada buku, tek. "Ah, buku apa nih Ma?" Itu judulnya langsung attract gue gitu ya, langsung menarik buat gue ya. Hidup Sesudah Mati. Judul bukunya gitu, Fer. Hidup Sesudah Mati, karya B. Arifin, cetakan tahun 69, ada tanda tangan almarhumah nenek gue. Hidup Setelah Mati. Itu bestseller banget bukunya. Ah, kayak gimana sih kalau mati ya? Kalau mati, kalau menurut gue sih... Sedangkan kan lu ada terus ke situ. Gue pengen mati sebenarnya kan, karena gue pengen ending ini aja udah selesai lah, ngapain lah gitu kan. Suicidal. Iya, Drama banget sih emang, cuman emang begitu kondisinya. Kayak gimana sih mati? Bukannya kalau mati tuh udah blackout aja kali bro. Selesai gitu kan. Tenang, gitu, tidur lama, hitam. Ya udah cuman itu aja yang gue bayangin. Itu yang gue pengen. Nggak tahu tuh ada ajab, ada apa, nggak tahu lo ya. Oke, terus. Gue buka halaman pertama, pengantar, ini. Hidup di alam barzah. Jreng. Mulai. Starting point-nya di situ bro. Hidup dia. Ternyata tahapannya banyak ya bro. Iya. Alam barzah, alam persidangan ya. Dan banyak lagi tahapannya. Langsung gue mikir, bro, anjrit, gue selama ini kemana aja? Yeah. Gue udah muslim nih. Tapi dari lahir udah muslim. Dari lahir. Gue ngaji, umur 5-6 tahun gue ngaji. Sholat nggak tapi? Kagak. Jumatan bisa dihitung lah. Ya sholat kalau disuruh lah ya. Disuruh. Itu pun nggak gue laksanain juga. Ya. Gelar aja sejadah tidur lagi ya. Nyokap gue yang biasa ngingetin almarhumah. Astagfirullahaladzim, gue kemana aja? Baru gue nyebut tuh, astagfirullah. Oh, nyebut. Sebelum-sebelumnya gue kagak pernah bro, zikir kagak pernah, istighfar juga ya kagak pernah lah. Iya. Orang hidup gue aman-aman aja kan ya. Abis baca buku itu langsung gimana, apa reaksi lo? Gue abisin buku itu, gue bukan tipe yang tukang baca buku, gue gak suka. Komik gue suka, gue koleksi komik, Marvel, Spider-Man. Pokoknya ada gambarnya deh? Ada gambarnya. Itu gue baca buku sampai habis. Hari itu juga? Bisa dibilang 2 hari, 3 hari. 2 hari, oke. Terus? Gue masih dalam tahap merenung gitu. Ternyata begini, baru melek tuh bro. Batin gue baru melek. Oh my god, umur gue waktu itu masih 24 ya. Oke. 24 ini tahun berapa? 25, tahun 99. 99 nih. Oh, 99 pas. kan Asmaul Husna ya. Iya, betul. 99 nama Allah. Dan kejadiannya di Zanzibar. Di Zanzibar juga kan. Jadi boleh dibilang hidayah itu emang di mana aja ya. Iya. Nggak harus di masjid, nggak harus di tempat-tempat yang kondusif. Udah dari situ gue baca buku itu, tapi gue perlu drive lagi nih, supaya gue mau beramal kan ya. Nah, akhirnya gue ketemu teman gue namanya si Jesse, teman SMA gue. Ternyata dia udah sering itikaf di masjid, apa segala macam. Akhirnya gue, oke Jess, apa aja deh Jess, gue ikut. Karena udah kosongnya di sini bro. Jadi gue haus spiritualnya tuh haus lah. Jadi pengen tahu terus tentang agama. Karena kosong, hitam udah black banget lah hati gue kan ya, udah berasanya udah hitam banget gitu. Ada lubang besar gitu berasanya. Gue ketemu Jesse, akhirnya dia ngomong, ya gue sih gini li, kalau lo mau lo itikaf. Dia nggak maksa, bener-bener ya terserah lo sih gini. Gue yang pengen banget. Enggak, gue pengen banget Jess. Dan itu udah sholat langsung? Belum. Oh belum ada sholat, nih lu cuma pengen meyakinkan lu aja dulu? Baru tahapan. Gua notice kalau setelah mati itu ada kehidupan lagi kan. Oke. Which is nggak mudah juga, tahapannya panjang. Enggak Jess, gue mau ikut. Ya udah li, nanti minggu depan kita ada itikaf gini-gini 3 hari. Ya lu ikut aja. Oke. Pas gue mau ikut, besokannya gue mau itikaf, itu ada tawaran gue kontrak sinetron panjang, peran utama dari Indosiar. Ada 2 pilihan dan syutingnya harus besok. Terus gimana? 2 pilihan dong. Ya. Dunia. Satu duit nih. Duit. Popularitas. Satu lagi kepentingan spiritual gue. Lu berat dong? Berat. Tapi karena gue emang udah aus banget bro, dahaga ya. Gue mutus, enggak. Gue mau yang ini. Ada nggak yang nggak setuju sama keputusan lu? Selain manajer? Ya mungkin ada keluarga gue ya mungkin ya. Ada mungkin nyokap. Ya sayang banget gitu kan. Ya. Sayang banget kan. Tapi gue nguatin diri gue bahwa ini yang penting buat Alima saat ini. Karena kalau gue nggak ngambil jalan yang
spiritual ini, gue bakal lantang-lantang lagi nanti. Ya, suicidal juga soalnya. Balik ke situ lagi, gue suicidal gitu. Dan itu kan gue nggak perlu mention ke siapa-siapa kan. Ya kan nyokap lu juga nggak tahu kalau lu suicidal. Jangan sampai. Iya. Jangan sampai, kasihan dong dia. Akhirnya gue tolak dengan baik-baik ya. Hah, serius Li? Sampai orang Indonesia gitu. Ini lu peran utama ini lu syuting besok, ini panjang. Enggak deh mas, maaf banget, gue mau itikaf nih, gue mau belajar Islam, gue bilang gitu kan. Ya, itu sampai gue sendiri pun masih agak-agak ini ya, bingung ya mau pilih yang mana. Tapi ada something di hati gue yang bilang, yang akhirnya keluar kepala mulut Li, lo. Ngasih motivasi, Li, udah lu harus itikaf. lu butuh experience ini. Udah, akhirnya gue tolak baik-baik. Gue besokan itikaf. 3 hari full di masjid. Ya lo bro, pada saat gue itikaf itu gue disuruh bersihin kakus bro, suruh bersihin toilet. Toiletnya udah hitam bro. Ini bicara bukan masjid bagus ya, musola yang agak kurang terawat lah ya. Gue bersihin toilet. Terus gue mikir, gue kan ahli koboy ya. Bukan ahli. Ego gue masih main bro. Oh, kalau WC bukan CB harusnya. Toilet ya. Toilet, bersihin toilet. Terus gue mesti melayani jamaah, gue mesti ngasih minum ngasih makan apa segala macam, gue masak. Cuman pelajarannya adalah pada saat gue sholat isya berjamaah tuh, gue langsung geter, air mata tuh keluar, nangis aja. Ternyata itu adalah proses untuk melembutkan hati. Oke. Dengan melayani orang. Dengan kita ngebersihin apa-apa yang sebelumnya kita dilayani ya. Okay. Sebelumnya kita dilayani itu melembutkan hati gue, dan gue nangis. Gue langsung terbayang momen dimana gue pernah ngebentak nyokap. Gue merinding sini. Momen dimana gue pernah nampar adik gue yang cewek. Itu langsung flashback tuh. Tak. Nangis. Akhirnya gue pulang, gue langsung secara performance gue berubah. Pakai sorban, pakai gamis putih. Pulang di situ? Pulang. Rumah kaget semua. Terus gue langsung, nyokap gue duluan yang gue ini. Maaf banget Ma, Ali waktu itu pernah ini sama mama, pernah ngebentak mama. Nyokap gue kaget kan. Anak gue kenapa nih katanya. Kenapa nih si gila? Gitu dulu. Yang biasa pulang pagi, kenapa nih anak gitu kan. Terus gue ke adik gue udah ngeri-ngeri. Kenapa nih? Pos maafin gue ya, namanya Fauzia kan. Pos maafin gue waktu itu pernah nampar lu gini. Gue minta maaf. Bokap gue nggak pernah, karena nggak berani. Oke. Takut, tangannya kenceng kan, ngedram lu. Iya, benar. Ngeri, bokap tangannya di triplet loh. Kenceng banget tangannya, ngeri. Terus abis itu, udah dari situ akhirnya ya itu yang membuat ternyata ada kenikmatan yang tak terbatas nih. Betul. Di luar yang duniawi tadi, yang hedon. Betul. Ini yang gue cari selama ini gitu. Dan gue nyelam, namanya ilmu spiritual ya di Islam. Kita nyelam ke samudra indah apa segala macam, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya, betul. Kenikmatan yang tiada berakhir. Keburu abis napas aja. Nggak habis juga nafasnya. Ya kan napas abis. Iya, mati. Kita rugi. Iya benar. Tapi pada saat mati itu kan kehidupan baru dimulai. Tapi kan bekalnya jelek. Itu dia ngeri. Nah makanya pada saat itu gue memutuskan untuk ini yang gue idamkan, yang gue merasa nyaman di sini, dan akhirnya udah gue tinggalin tuh semua, narkoba, minum, segala macam. Nah pada saat itu teman-teman artis banyak yang aneh. Si Ali udah jadi ustadz sekarang, gini. Sempet lah gue ketemu waktu itu ke Plaza Senayan, gue makan di food court, ketemulah bukan Santi, terus artis-artis yang lain. Nah itu pada, Ali lu kenapa lu gini, banyak nanya. Nah di situ gue udah nggak bisa jawab apa-apa sebenarnya, karena dunia gue udah berbeda nih gitu, hati gue udah berbeda, jadi gue ya udah seadanya aja. Dan dari situ akhirnya berlanjutlah sampai saat sekarang ini. Sebenarnya udah lama sih bro, 99. Jadi pada saat itu benar-benar lu tinggalin semua apa yang lu impikan. Dan gue merasa nyaman saat itu, kenapa? Karena gue bisa bawa kompor, bawa tabung gas kecil kemana-mana tanpa orang notice siapa gue. Dan gue naik angkot. Introvert lu keluar lagi? Yang bawa lu nyaman, tidak iya kan? Gue nyaman karena orang gak ada yang tahu. Iya. Your freedom is back. Freedom is back.
Oke. Gue naik angkot, orang nggak ada yang tahu, boro-boro ngeliat gue, orang gue pakai sorban. Oke. Disangkain gue, wah apa nih? Tapi bukan yang antipati juga sama dunia hiburan, tapi lu hanya... Bukan, gue hanya memperbaiki diri sendiri. Sama teman-teman gue nggak ada masalah. Lu memberi makan diri lu? Diri gue, kebutuhan gue, kebutuhan spiritual gue. Iya. Dan di situ kan baru kelihatan ya bro, yang mana yang teman, mana yang bukan. Iya, ya kan? betul. Akhirnya kesaring mana yang teman nih, mana yang sahabat. Yang tadi nawarin nggak ada tuh? Udah nggak ada, selesai. Gue nawarin apa lagi nih, biru udah, apa sama selesai? Selesai. Itu sih masih, karena kan teman SMA ya. Teman SMA, masih berhubungan, masih baik lah. Cuman akhirnya dari situ banyak yang jadi nanya ke gue, lu kenapa gini? Banyak juga yang alhamdulillah berubah juga karena gue sharing pengalaman gue ke teman-teman SMA gue kayak gitu. Nah sekarang pada saat itu drastis, pemasukan yang tadinya gila-gilaan juga kan pasti berkurang. Berkurang ya? Ya. Berkurang ya. Apakah rasa syukur yang membuat itu cukup ataukah ada kerjaan lain? Itulah yang namanya menurut kita sedikit, tapi berkah. Ya, gue syuting sinetron milih-milih. Harus yang sinetron yang Islami, sinetron hidayah, apa segala macam. Dan akhirnya kan gue banyak dipanggil untuk sharing pengalaman ya. Iya. Jadi banyak-banyak talk show Islami. Iya gitu. Tergantikan dengan itu. Oke. Tetap dan aja itu pun sangat jauh ya bro ya. Iya, dari pendapatan gue yang sebenarnya sangat jauh. Iyalah. Tapi somehow yang sedikit kalau berkah tercukupi. Iya. Dulu yang banyak nggak pernah cukup, nggak merasa cukup. Iya, tapi dan habisnya plang gitu betul. aja. Tapi kan ada perubahan nih antara lu yang tadi nih sekarang merasa cukup dengan berkah sama yang waktu baru pertama. Ini kan ada jalan lah, ada waktu. Ada nggak sempet gini? Aduh, ini udah keputusan gue sih, cuman jadi hilang sih yang bisa gue beli apa? Ada nggak gitunya dulu? Apa langsung berubah total ini loh? Gue waktu itu benar-benar total. Jadi waktu itu gue bareng sama Irfan Rotor, lu tahu? Tahu. Jadi dia duluan berapa hari? Almarhum itu kan? Almarhum. Irfan Rotor dulu. Sebelumnya gue ketemu di studio dia masih gitu lah rock and roll. Almarhum juga pakai sorban? Iya. Akhirnya gue ketemu sama dia di masjid pada saat, Masya Allah, lu bukannya kemarin di studio masih rock and roll, gue bilang gitu kan. Masya Allah, jadi kayak saudara banget bro. Jadi gue menemukan saudara tuh yang, gimana sih, kayak gue ketemu lu. Somehow kita udah klik aja gitu. Mungkin kita jarang berhubungan atau mungkin kita nggak pernah ketemu. Tapi somehow nih hati kayak, wah lu kemana aja sih gitu loh. Iya. Itu yang belum nggak pernah gue rasain sebelumnya. My real brother is ketemu. Iya. Ngerti gue. Jadi energi itu tuh yang sefrekuensi ya. Sefrekuensi gitu. Dia memperbaiki diri gue. Ketemu Irfan Rotor, ketemu almarhum Gito Rolis. Gito Rolis udah duluan lama ikut. Dulu Hari Mukti kan dulu. Hari Mukti ya. Nah itu gue ketemu, ya Allah Masya Allah, ketemu si Irfan Rotor, ketemu ini. Nah dari Sulaiman itu yang ngajakin tuh Irfan Rotor waktu di Bali. Oke. Dia yang dakwahin. Lu mendapat hidayah di tempat malah yang tidak disangka ya. Lu di Zanzibar dapat hidayahnya, yang akhirnya disambut sama alam semesta. Amin, Insya Allah. Yang ketemu temen lu, apa segala macam, dan lu enjoy dengan itu dan ternyata nikmat. Sangat. Betul. Oke. Sekarang yang cuman gue pengen tahu adalah Cowboy waktu itu langsung lu keluar dari Cowboy? Apa vakum aja? Itu kan 99, album terakhir Cowboy itu tahun 98. Setelah itu gue masih nyanyi. Cuman di sini udah nggak ngeklik lagi nih. Dan ya anak-anak di grup pada tahu lah notice, terutama Gilbert ya lah. Gue kan paling deket sama Gilbert. Tapi dia respect gitu, maksudnya dalam arti dia dukung, misalnya ngingetin, Li, lu udah sholat belum gitu? Dia ngingetin. Ada satu event di mana pada saat lagi syuting nih, kuis ya, tiba-tiba gue denger azan kan, ya, ada azan maghrib. Hati gue tuh langsung, aduh nggak bisa nih, udah gelisah lah ya, pengen sholat. Mati bro listriknya. Lah, berarti lo bisa sholat dulu? Sholat gue. Jadi, ya gue bukannya ini ya, bukannya bikin lebay atau gimana. Cuman ya itu kejadiannya. Begitu lo insya Allah udah dekat dengan Allah, prasangka lo yang paling dalam seketika itu bisa terjadi. Banyak momen-momen, misalkan gue lagi macet di mobil, aduh mau buru-buru gini, tiba-tiba belakang gue ambulans.
ini tuh udah gue tinggal ngikut. Jadi begitu kita udah insya Allah berusaha untuk dekat lah ya. Gue nggak bilang dekat sama Allah. Berusaha untuk mendekati Allah. Dunia tuh akan Allah mudahkan. Allah mudahkan semudah-mudahnya. Even kita belum berpikiran untuk ini, Allah udah mudahkan kasih jalan. Karena kan ada ayatnya kan. Satu kesulitan diapit dua kemudahan. Oke. Dan begitu kita dikasih ujian, kan kita mau naik kelas. Betul. Dan ujian juga proporsional kok, sesuai dengan level masing-masing. Setelah gue hijrah itu, sebenarnya sampai sekarang gue masih belajar lah ya. Betul. Itu levelnya tuh ada tuh, fluktuatifnya. Wajar nggak kalau misalnya teman-teman di sana ya, dalam keadaan yang hijrah, tapi tahu-tahu ada malasnya lagi itu loh. Pasti itu. Pasti, futur. Itu harus diapain? Itu harus kita hadepin, harus kita jalanin. Karena kenapa? Dengan pada saat kita futur, kita tahu Allah lagi nguji keimanan kita untuk dinaikin ke next level. Oke. Berarti pada saat kita futur, nggak usah semangat tuh jangan hilang. Jangan. Intinya adalah ilmu sih bro. Kita mesti cari teman-teman sama lingkungan, sama juga ikutin kajian. Karena pupuknya iman itu ilmu. Banyak yang udah hijrah, ya gue nggak bilang banyak lah ya, kemungkinan kebanyakan yang udah hijrah, mereka nggak istiqomah karena mereka nggak pupuk dengan ilmu. Hadirin majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, apalagi sekarang kan enak udah tinggal YouTube ya. Itu perlu, kenapa? Karena kita perlu dipupuk nih imannya. Kalau kita nggak pupuk, turun lagi. Karena pasti ujiannya gitu kan nanti. Udah merasakan nikmatnya hijrah nih. Ntar ada lagi ujiannya. Setan kan halus bro, pintar. Iblis tuh cerdas. Oh dia sukanya ini, nggak apa-apa, nggak pelan-pelan aja. Pelan-pelan disusupin. Lama-lama yang dari hijab, mungkin kalau perempuan hijab, lama-lama cuma pakai ini doang. Ngerti. Ini yang dinaikin. Ngerti gue. Dikit-dikit tuh dikikis. Sama gue juga begitu, fluktuatif. Ujian gue waktu itu adalah istri pertama gue. Sebenarnya gue nyari yang udah berjilbab ya bro. Jadi istri pertama gue itu adalah mantannya almarhum adik gue. Okay. Adik gue meninggal, dia dijodohin sama keluarga. Ke lo? Ke gue. Okay. Secara buat gue pribadi, ini bukan masuk kriteria gue nih. Yeah. Tapi karena dia bisa deket sama keluarga gue, akhirnya gue menjalankan itu dengan nama itu gue, supaya dia bisa sefrekuensi sama gue dengan berjilbab segala macam. Tapi along the way, 10 tahun. Nggak make it? Iya. Okay. Jomplang. Okay. Karena dia wanita karir juga, akhirnya nggak ketemu. Akhirnya gue, yaudah kita pisah deh baik-baik. Okay. Anak juga nggak ada. Okay. Pisah baik-baik. Terus gue akhirnya umroh tahun 2015. Di situ gue doa, ya Allah berikanlah saya istri yang soleha, anak-anak yang soleh. Umur udah tua juga kali ya, gue udah 40 gitu kan. Masa iya sih? 2 bulan setelah gue umroh, dipertemukan bro. Yang mana yang nyomblangin gue juga gue gak kenal. Yang jadi calon istri gue sama sekali gak tahu. Akhirnya lo pertemukan, terus segala macam, singkat cerita jadi, dalam waktu 3 bulan nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah punya 2 anak, masih kecil-kecil. Alhamdulillah. Umur gue udah 47, 48. Ya. Tapi masih Allah kasih kesempatan. Yang tadi gue bilang kan, setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Selalu begitu ya? Selalu. Tinggal kita mau bertahan. Yang penting kita harus believe itunya dulu. Iya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada 2 kemudahan. Ada 2 kemudahan. Oke. Wah, gue banyak belajar juga dari lu. Enggak lah, gue yang banyak belajar dari lu kan. Tapi lu adalah sosok yang menurut gue waktu itu berteman itu, waktu kita pernah satu project dan dia banyak juga yang ngikutin. Fer, sholat ya gitu-gitu kan. Kita bareng itu selalu. Jadi gue juga memang respect sama Ali untuk itu. Sama lah. Sekarang yang gue dengar lu adalah ke dunia film lagi. Iya, gue mulai sinetronan atau apapun. Mulai sinetron lagi. Kemarin baru FTV-an, terus ya alhamdulillah udah kontrak juga untuk FTV. Insya Allah panjang dan amin. Ya semoga berkah lah bro, rezeki keluarga lah. Betul, tapi dengan cara yang baru ya. Iya. Dengan cara yang menikmati rezeki itu dengan syukur ya. Syukur. Dan dengan syukur dan sabar ya. Sabar, ada sedekahnya, ada macam-macam ya, betul nggak sih? Benar.
Yang beda sama dulu sinetron juga banyak, tapi ya abisnya di Zanzibar. Habisnya di party. Selesai dah. Gue ngelayanin ya teman-teman aja gitu kan. Sekarang menurut lo, untuk teman-teman di belakang, di depan sana, banyak yang pengen mulai, tapi apakah gue masih bisa ya diampuni? Apakah masih bisa ya gue bertobat? Masih pantas apa enggak? Menurut lo gimana? Jadi gue sempat baca baru-baru ini juga keulang lagi bahwa kalau misalkan ada seluruh umat manusia yang gak berbuat dosa, Allah akan gantikan dengan umat yang berbuat dosa, tapi mereka repent, mereka bertaubat kepada Allah, dan taubatnya diterima, dosa-dosanya dihapus, diganti menjadi amal soleh. Sebegitu dekatnya Allah, pada saat kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kita dengan berlari. Siapapun, Fer, mau itu LGBTQ, siapapun, pemabuk, segala macam, begitu dia udah, ya Allah, Allah terima, merinding. Semudah itu, man. Kenapa? Di surat Qaf ayat 16, Allah lebih dekat dari ini, man. Lebih dekat dari urat nadi, bro. Betul. Mau kemana lagi? Kita suka baca setiap hari Jumat. Mau kemana lagi? Yang paling dekat siapa sih sahabat kita? Ya Allah, man. Betul. Ujung-ujungnya kita ketemu Allah, gue udah bakal jadi bangkai, gue akan mati. Yang paling deket di kehidupan tuh apa sih, Fer? Yang pasti atau angan-angan? Gue tanya. Sesuatu yang pasti atau angan-angan? Yang pastilah. Yang pasti itu apa, Fer? Janjinya Allah. Kematian. Oh, itu ya. Itu yang paling dekat. Ya, jadi kalau itu mau pasti ya benar-benar. Hakikatnya yang paling dekat pada kita saat ini nih, itu akhirat. Yang paling dekat. Karena kenapa? Dunia itu kan terbatas. Kita semua kan di waiting room nih. Sekarang lu pengen seriusin di waiting room atau lu bentar lagi ketemu dokter sih? Kan tujuan lu ke dokter kan? Paling menunggu paling lama sejam, 1,5 jam. Habis itu ujung-ujungnya lu bakal ke tujuan kan? Nah kita di waiting room yang namanya dunia. Segampang itu sih analoginya. Kita semua lagi nunggu mati nih. Jadi kalau ada yang merasa sekarang gue udah nggak pantas, nggak ada tuh? Nggak ada. Kita semua spesial, siapapun ya, semuanya spesial. Karena kenapa? Kita udah spesial kok udah ada di dunia ini. Benar nggak? Betul. Kita kan ngelawan sperma yang jutaan sperma tuh. Elu, gua, anak elu. Kita udah sukses ini. Tinggal next step-nya lagi yuk. Tinggal graduation day-nya nih, ayo. Itu doang. Jadi begitu orang futur atau lemah iman, jangan nyerah. Kenapa? Karena mikir mati aja. Itu yang buat semangat lagi. Karena anytime gue bisa mati, bro. Bener ya. Memang gue bener kalau kata bokap gue bilang, setan itu membisikkan kita bahwa kita itu panjang umur, masih panjang. Padahal nggak tahu. Ya. Angan-angan. Kalau kita tahu bahwa kita matinya kapan, pasti kita akan gila-gilaan bertobat sih. Betul. Nah sayangnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi lu mendingan tobat duluan gitu ibaratnya. Dan kata Rasulullah SAW kan bilang, orang yang paling cerdas nih ya, menurut kriteria Nabi Muhammad SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang memendekkan angan-angan dan mendahulukan maut. Angan-angan kita pendekin, kita mikir maut. Kapan nih kita akan mati? Persiapan untuk itu. Dan membuat persiapan untuk itu. Itu cerdas. Itu cerdas. Siapapun orangnya. Di apapun profesinya yang halal ya. Apapun profesinya, itu. Masya Allah. Gue baru kali ini podcast, gue merinding terus, Li. Gue thank you banget, Li. Enggak, sama-sama lah, gue juga. Gue thank you banget. Gue banyak diingetin sama cerita-cerita lo. Amin. Semoga manfaat. Mudah-mudahan semua yang nonton dapat hidayah, dapat juga manfaatnya dari obrolan ini. Karena terus terang ini di luar konteks gue, tapi ya gue seneng banget hari ini, beneran. Karena di luar pembicaraan banyak yang bukan pertanyaan orang, tapi pertanyaan gue tadi sebenarnya, ya kan? By the way, gue bukan ustadz ya. Enggak, ya gue tahu. Cuman kan kita saling sharing, ya. Sharing yang kebaikan kan, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga manfaat. Tapi lu masuk, cara menerangkan lu masuk ke gue. Iya. Yang benar juga ya, yang pasti itu ya. Berarti kita harus pikirin mendingan yang pasti-pasti aja. Pasti. Ya, Li. Gua berterima kasih banget sama lo. Sama-sama, bro. Mudah-mudahan karir lu yang sekarang lu jalanin dengan bagus nih, Li. Amin. Berkah, Li. Amin ya Allah.
Terus ya banyak yang lu ajakin ngobrol gini, semua terbawa sama lu. Amin. Dan akhirnya Semoga tahu nikmatnya ada di posisi lu. Nikmat. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Buat gua lu luar biasa. Thank you banget, Li. Udah sharing sama Sama-sama, gua. bro. Tapi kalau apapun yang lu bisa gue bantu, lu kabarin gue. Siap, sama-sama ya. Pasti gue akan, insya Allah gue bantu. Kita saling bantu. Buat teman-teman semuanya, buat film-film ini udah is back nih. Buat kalau mau main sinetron apa segala macam, lu udah ready dong? Insya Allah, siap. Oke. Ali udah ada lagi. Silahkan kontak, nanti gue kasih IG-nya di sini. Sama buat teman-teman yang nonton sampai habis, thank you banget. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, dapat berkahnya, dapat hidayahnya. Jangan lupa share kemana-mana, komen, subscribe, notifikasinya dinyalakan. Ya, oke, thank you. Bye, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bro, thank you bro.